Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Di kesempatan kali ini saya bakal coba membahas mengenai segel tangan dari para karakter Jujutsu Kaisen saat mereka menggunakan domain expansionnya. Lalu seperti biasa, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kalau udah, kita langsung mulai aja sekarang. Selama ini kita mungkin hanya terlalu fokus pada wujud domain expansion saat para karakter di Jujutsu Kaisen menggunakannya. Tapi sadarkah kalian, segel tangan yang mereka pakai saat menggunakan teknik tersebut ternyata didasarkan pada bentuk segel tangan yang ada dalam ajaran Buddha dan Hindu. Kurang lebih itu terkait dengan dewa-dewa maupun makhluk-makhluk sakral dalam dua ajaran agama tersebut. Tak terlepas juga mungkin ada kepercayaan lain juga di luar dua agama tadi sih. Dan sekarang saya bakal coba mengupas satu persatu mengenai bentuk segel tangan para karakter ini. Kita mulai dari Mahito aja ya. Domain expansion milik Mahito di sini bernama Self Embodiment of Perfection. Ini dipakainya saat dia terdesak melawan Yuji sama Nanami ya. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, sebenarnya ada dua segel tangan yang dipakai Mahito di sini. Itu bisa dilihat dari dalam mulutnya. Lalu segel tangan atas dan bawah ini pun ternyata berbeda. Yang atas segelnya bernama Nyorai-in, sedangkan yang bawah bernama Kujaku Myo-in. Dua segel tangan ini pun memiliki arti yang masih bersinggungan dengan manusia. Segel yang atas yaitu Nyorai-in diartikan sebagai manusia yang sedang berusaha untuk mendapatkan suatu pencerahan. Ya katakanlah itu biksu yang bertapa untuk mendapatkan pencerahan dari Buddha. Terus segel tangan yang bawah yaitu Kujaku Myo-in itu diartikan sebagai Mahamayuri. Itu adalah nama dari Dewi India yang mana diceritakan Dewi tersebut pernah memakan 3 klesya manusia yaitu nafsu, niat buruk, dan kebodohan. Kalau boleh berasumsi, mungkin gambaran karakter Mahito buatan GG Sensei ini berasal dari gabungan dua segel tangan ini. Dikatakanlah seperti ini. Awalnya Mahito itu manusia biasa yang ingin mendapatkan pencerahan dari Buddha. Lalu kemudian saat sudah mendapatkannya dan berhasil menjadi orang suci, dia malah memakan 3 klesya manusia yang saya sebutkan tadi. Ya akhirnya jadilah karakter Mahito yang benar-benar menyebalkan ini. Kalau kalian sadar, Mahito itu udah kayak benar-benar perwujudan dari 3 sifat jahat manusia yang saya sebutin tadi. Oke, berikutnya giliran dari Jogo. Domain expansion Jogo bernama Coffin of the Iron Mountain. Ini dipakainya di episode awal-awal saat dia bertemu Gojo ya. Dan segel tangan yang dipakainya saat menggunakan teknik ini bernama Daikoku Tenin. Kalau diartikan itu sebenarnya merujuk pada nama dewa kekayaan dan kemakmuran dalam kepercayaan tradisional Jepang. Yang mana Daikoku Ten itu sendiri termasuk salah satu dari 7 dewa keberuntungan yang ada. Belum selesai sampai di sini aja ya. Dikatakan ternyata Daikoku Ten ini juga merujuk pada Dewa Siwa dalam kepercayaan agama Hindu. Ya kalau dari sini dirasa-rasa penggambaran karakter Jogo ini sesuai banget ya sama karakter Dewa Siwa yang selama ini dikenal sebagai dewa yang suka merusak. Kalian tahu sendiri kan kalau urusan rusak-merusak Jogo ini benar-benar ahlinya. Terus kalau masalah Daikoku Ten yang diartikan sebagai salah satu dewa keberuntungan, saya rasa itu berbanding terbalik dengan apa yang Jogo alami dalam manga Jujutsu Kaisen ini. Ya tahu sendiri kan kalian, dia ini udah pernah ngelawan Gojo dan malah kena bully. Dia juga pernah lawan Sukuna terus malah dihabisi. Sebenarnya dia ini dewa keberuntungan atau dewa kesialan sih. Sekarang giliran dari Megumi Fushiguro. Domain expansion milik Megumi bernama Chimera Shadow Garden. Lalu segel tangan yang Megumi pakai di sini bernama Yakushi Nyorai-in. Kalau diartikan itu sebenarnya merujuk pada Buddha pengobatan dan penyembuhan. Ya, Yakushi itu sendiri berarti ahli pengobatan. Terus dikatakan juga kalau Buddha pengobatan dan penyembuhan ini punya 12 jenderal suci, yang mana salah satu jenderal sucinya itu bernama Mahuraga. Udah nyambung kan ya kalian sampai sini? Kayaknya inspirasi teknik 10 bayangan milik klan Zenin itu berasal dari sini. GG Sensei kaya banget ya referensinya. Dia kutub buku kali ya. Terus kalau emang benar karakter Megumi nantinya mirip sama Yakushi Nyorai, yaitu punya kemampuan untuk mengobati dan menyembuhkan, kayaknya teori para fans tentang Sukuna yang nanti bakal manfaatin Megumi untuk bangkitin tubuh aslinya jadi mulai masuk akal sih. Sekarang giliran dari Gojo Satoru. Domain expansion milik Shaman terkuat satu ini bernama Unlimited Void. Sedangkan segel tangan yang dipakainya bernama Taishaku Tenin. Taishaku Ten itu sendiri merujuk pada nama dewa India yang bernama Indra. Buat yang belum tahu, dalam ajaran agama Hindu, Indra itu dikenal sebagai dewa cuaca dan raja kayangan.
Dia juga memiliki gelar sebagai dewa petir, dewa hujan, dewa perang, raja surga, pemimpin para dewa, dan masih banyak lagi. Julukan yang dimiliki Indra ini banyak banget ya, dan kalau dihubungin sama karakter Gojo Satoru ini kurang lebih sesuai sih. Ya kita semua tahu sendiri kalau karakter Gojo Satoru ini bisa melakukan banyak hal dan mampu menyelesaikan semuanya seorang diri. Gak ada yang gak bisa dilakukan oleh Gojo Satoru. Ini udah mirip banget ya sama Dewa Indra yang punya banyak gelar tadi. Terus kalau boleh berkomentar, awalnya saya pikir segel tangan yang dipakai Gojo bakal berhubungan sama salah satu dari 3 dewa terkuat dalam ajaran agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, atau Siwa. Tapi kayaknya Kiki Sensei udah mantep milih Dewa Indra aja sih. Sekarang giliran dari Ryomen Sukuna. Untuk domain expansion milik Sukuna ini bernama Malevolent Shrine. Sedangkan segel tangan yang dipakainya itu bernama Enma Tenin. Dalam ajaran Buddha dan Hindu, Enma itu adalah raja neraka yang pekerjaannya menghakimi jiwa-jiwa manusia yang sudah meninggal. Kalau kalian sadar, nama Enma juga muncul di One Piece ya, yaitu pedang milik Oden yang kini sedang dipakai sama Zoro. Terus balik lagi ke arti Enma tadi. Dalam bahasa Sanskerta sendiri, Enma ini juga disebut sebagai Yama, yang mana dikenal sebagai penguasa daratan kematian. Terus secara mengejutkan juga, ternyata Yama itu dulu awalnya adalah manusia. Nah, sampai sini sudah mulai kelihatan kan analoginya, udah sesuai banget dari penggambaran karakter Sukuna kan. Yang mana kalian tahu sendiri kalau Kiki Sensei pun mengakui kalau Sukuna itu awalnya dulu adalah manusia biasa, tepatnya penyihir Jujutsu. Tapi kemudian dia berubah menjadi seorang kutukan. Mirip banget kan ya? Enma atau Yama tadi kan awalnya manusia lalu berubah jadi raja neraka. Salut banget sih ya sama Kiki Sensei ini, sumber inspirasinya nggak kaleng-kaleng. Berikutnya giliran Yuta Okkotsu. Untuk domain milik Yuta sendiri sebenarnya belum ditunjukin sih. Di chapter 179 kemarin-kemarin, penampilan awal domain Yuta gagal dimunculin kan, karena banyaknya gangguan yang terjadi saat itu. Tapi setidaknya segel tangan dari Yuta udah kelihatan di sini. Nah, segel tangan yang dipakai Yuta di sini itu bernama Dakini Tenin. Pada dasarnya Dakini Ten dikenal sebagai dewi dari India. Awalnya dia dikenal sebagai dewi pertanian, dan seiring waktu berjalan dia kemudian lebih dikenal sebagai dewi yang mengatur hasrat seksual. Tapi hal itu pun mengalami perubahan lagi. Dia pun lebih dikenal sebagai dewi rakus yang suka memakan daging dan hati milik manusia yang hidup. Sedangkan dalam ajaran Buddha ternyata dia dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib yang gak terbatas, mampu membaca kematian seseorang yang bakal mati dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, sekaligus memakan hati orang yang dia ramal bakal mati tersebut. Nah, udah makin jelas kan ya, entah gimana ceritanya Dewi satu ini bener-bener mirip sama penggambaran Rika yang selama ini berada di samping Yuta. Sekali lagi kita harus angkat topi sih pada kejeniusan Kiki Sensei di sini. Berikutnya giliran Kenjaku. Bisa dikatakan ini masih semacam teori yang belum matang sih, karena saya nggak bisa nentuin juga segel tangan yang dipakai ini asli bawaan Kenjaku atau milik Suguru Geto. Karena ya kita tahu sendiri Kenjaku sebenarnya cuman parasit yang numpang di tubuh Geto. Tapi anggap aja lah ini segel tangan milik Kenjaku ya. Dugaan sementara segel tangan milik Kenjaku itu wujudnya kayak gini. Segel tangan itu bernama Fuku Kenjaku Kanon In. Nama Kenjaku disebutin di nama segel tangannya ini. Dan sebatas itu aja sih teorinya, karena masih misterius banget emang orang satu ini. Terus arti Fuku Kenjaku Kanon itu sendiri susah banget saya nyari referensinya. Siapa tahu kalian nemu sih. Jadi langsung tulis saja di kolom komentar ya. Oh ya, untuk segel tangan domain expansion milik Ryu sama Urus juga belum dapat infonya, referensinya masih susah banget. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang salah, silahkan kalian koreksi, dan jika ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.